sangat terpengaruh. Saudara, saya bersyukur saudara berada di tempat ini saat ini untuk kita berkoordinasi bersama untuk mendapatkan kebenaran demi kebenaran yang saya percaya Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita saat ini. Dan semakin saya banyak merenung, semakin saya banyak berdoa, semakin banyak baca Alkitab, saudara, semakin jadi terkagum-kagum akan kasih karunia Tuhan. Ternyata saudaraku, kasih karunia Tuhan bukan hanya membawa kita kepada keselamatan, bukan hanya membawa kita kepada keberhasilan secara rohani, tapi Tuhan juga mau saudara dan saya berkuasa secara jasmani. Kenapa? Kalau saudara perhatikan, semenjak manusia diciptakan, Adam dan Hawa itu mendapatkan mandat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di atas bumi ini. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik sungguh-sungguh saudara, kita punya misi adalah impactor kreator, membuat orang menjadi berdampak. Saudara, hidup kita berdampak. Visi kita adalah itulah, ini harus diingat terus saudara, menerima kehidupan baru dalam Kristus dengan satu tujuan supaya hidup kita berdampak bagi sekitar kita. Nah, yang menariknya, dampak kecil atau dampak besar itu sangat dipengaruhi oleh pengenalan kita akan Allah. Dan kalau saya mau memberikan dampak yang besar, Alkitab sudah memberikan caranya. Ternyata semuanya sudah ada dalam Alkitab. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan ya, sebenarnya kalau kita pelayanan, kita melihat kondisi juga, melihat keadaan di luar sana. Banyak orang-orang yang membutuhkan Kristus. Oke, satu. Banyak orang-orang lowongan-lowongan pekerjaan yang sebenarnya dengan gaji yang besar, dengan penghasilan yang besar, tapi masih kosong. Kenapa? Karena tidak ada orang yang berkapasitas di dalamnya. Ada banyak sebenarnya pemimpin-pemimpin yang seharusnya tidak menduduki posisi kepemimpinan. Mereka korupsi, mereka hidup sembarangan, mereka berbuat dosa dan sebagainya. Dan sementara kalau kita anak Tuhan cuma diam saja, berarti ini ada satu problem di sana. Nah, waktu akhir-akhir ini Tuhan bukakan pada kita untuk mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu untuk sesuatu yang besar. Waktu saya terima rema ini, saya pikir, aduh Tuhan, umurku sudah 44, udah telat ini katanya. Gak ada kata terlambat. Bagi kita yang sudah bekerja, sudah menikah, sudah berkeluarga dan sebagainya, salah satu tugas utama kita adalah mempersiapkan anak-anak kita nantinya dengan prinsip dan value yang benar, dengan keteladanan dari orang tua. Makanya kenapa saya selalu berpesan family church. Tuhan bukakan kita mulai dari family church. Ini ternyata untuk mempersiapkan sesuatu yang besar di masa depan. Tapi sesuatu yang besar ini harus dipersiapkan dengan nilai-nilai yang benar, dengan keteladanan yang benar. Kalau nggak ada nilai-nilai yang benar, keteladanan yang benar, tingkat pertumbuhannya nggak sempurna. Tapi kalau ada nilai-nilai, ada keteladanan dari keluarga, maaf secara khusus bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak hari ini rendahkan hatimu sungguh-sungguh. Kalau seorang mau melihat bahwa Tuhan memakai hidup saudara, mau memakai anak saudara, sederhana, mulai kembali kepada firman, rendahkan hati, belajar taat. Kita harus kembali bersama-sama bertobat dalam arti apa? Mengalami pembaruan budi. Jangan hanya di area yang pengampunan, selamat, itu sudah betul. Sudah, nanti saya akan jelaskan pada saudara gambar besarnya, saudara. Makanya value kita oleh Spirit Partner, give the best, never give up. Ini menjadi hal yang sangat penting, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dan persiapkan atas hidup saudara dan saya. Makanya apa yang Yura dapatkan saat ini itu sebenarnya luar biasa. Seringkali masalahnya kita karena sering merasa itu biasa-biasa saja. Jadi tema kita bulan ini bertumbuh pada kesenangan Kristus, dan saya percaya ini bukan hanya untuk New Life. Tuhan mau gerejanya mengalami pertumbuhan. Seorang lihat tema-tema gereja-gereja berkaitan dengan mengembangkan potensi, mengembangkan kapasitas dan pertumbuhan. Saya juga aneh, saya juga kaget. Makanya waktu pasar ketemu sama saya, dia kaget juga saya bicara tentang pertumbuhan. Dia minta saya minggu ke belakang itu ya, untuk menjelaskan tentang pertumbuhan ini.
Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di akhir zaman ini. Nah, makanya kita harus mendapatkan kebenaran secara utuh. Kalau nggak secara utuh, itu dia menjadi problem. Nah, mari kita lihat. Ada 5 pertanyaan penting untuk hidup saudara menjadi maksimal dalam Kristus. Untuk hidup saudara dan saya menjadi efektif dan efisien dalam Kristus. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita? Tentunya ini sudah sering sekali kita bahas, betul? Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia bukan menebus saudara dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tapi dia tebus dengan darah yang mahal. Saudara, dia bukan hanya sampai sana, dia tahu saudara lahir baru, lemah, tak berdaya. Dia berikan Roh Kudusnya untuk menolong saudara. Dia berikan Bapa Rohani untuk menolong saudara. Dia memberikan lingkungan yang baik untuk menolong saudara sebenarnya. Cuma karena kita nggak menyadarinya. Tapi setelah bertumbuh, saudara setelah lahir baru bis. Apa-apa lah kamu jadi artis kan. Di sini Pius dulu brengsek, sekarang sudah bertobat katanya. Sudah bertobat, lahir baru, betul ya? Mengenal kasih karunia Tuhan, betul Pius? Dan dalam hatimu yang terdalam, bukan sebuah kebetulan, kamu sudah lahir baru, oke? Oke. Nah, setelah lahir baru, selamat terus mau ngapain Tuhan? Setelah sudah lahir baru, sudah selamat nih, mau ngapain? Hanya mau bicara keselamatan. Hidupmu cuma di sini-sini aja. Hello. Bisa nangkep maksudnya? Kalau hanya bicara pengampunan saja kita belum mengerti, kita belum mengenal ada karya Kristus yang begitu luar biasa, dan kita hanya berpusat sebentar ini saja, hidup hanya di sini-sini saja, gak mau diubah. Makanya dalam hidup kita, pertanyaan berikutnya adalah, saudara harus tahu apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Betul? Tuhan itu berjanji apa sih? Menyertai saudara, mengurapi, memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan sebagainya. Pelajarin sungguh-sungguh. Apa rencana Tuhan dalam hidup saudara? Pertanyaan ketiga, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita harus tahu. Apakah Tuhan mau kita hanya lahir baru? Setelah tahu janji-janjinya, kita sini biasa belakang. Sudah tahu janji-janjinya. Udah, biasa gitu saja. Enggak. Seharusnya kita mulai mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Panggilan saya ini sebagai apa? Saya dipanggil sebagai pendeta yang bagaimana? Saya dipanggil sebagai karyawan yang bagaimana? Posisi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Dan yang menariknya saudara, Tuhan mau saudara mencapai posisi yang paling top. Kenapa? Saya percaya di sana. Karena Tuhan ingin saudara dan saya memberikan pengaruh yang jauh lebih besar lagi sebagai menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Kita tidak berambisi jabatan, kita tidak berambisi kekayaan, kita tidak berambisi tentang nama besar. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan mau. Makanya Tuhan berkata, kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sampai sini bisa lanjut dulu. Secara rohani, secara jasmani, Tuhan mau kita berkelimpahan dan berkuasa. Memang harta bukan ukuran. Sekali lagi, saya berkata lagi, bukan berarti harta, jabatan jadi ukuran orang itu rohani atau tidak. Tidak ya. Saudara bisa nangkap di sini ya. Jadi supaya kita nggak salah mengerti. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita diskusi. Tapi saya percaya bahwa Tuhan saat ini sedang membukakan ini. Dan untuk saudara memberikan pengaruh yang lebih besar, nggak bisa hidup seperti biasa-biasa. Kita nggak bisa melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kita nggak bisa mengharapkan hasil yang berbeda jika kita tidak bertobat setiap hari, mengalami pembaharuan budi, mengalami perubahan pola pikir. Kalau pola pikir kita hanya dari area keselamatan saja, jadi Tuhan kita nggak tahu, kita nggak pernah melangkah. Setelah kita tahu janji Tuhan, kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Betul? Apa? Jadi kan di sini terus ya, guys ya. Oke. Setelah saudara tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara harus tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Oke. Apa isi hati Bapak? Pekerjaan apa yang Tuhan mau kita lakukan? Yang selama ini kita belajar. Percaya betul? Yohanes 6:29. Apa yang saudara percayai itu akan mempengaruhi dampak yang akan dihasilkan. Kalau saudara hanya mempercayai Yesus
adalah juru selamat, cuma sekedar keselamatan, saudara selamat hanya sampai di sana. Tapi kalau saudara percaya bahwa Tuhan mau saudara memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkuasa, hidup yang bebas dari intimidasi, hidup yang bebas dari galau-galau, stres, bisa tidur nyenyak dan sebagainya, maka saudara akan terima itu. Tapi kalau saudara nggak percaya di sana, pengenalan saudara tadi lagi biasa, hanya di area pengampunan, minta Tuhan mengerti. Oh, dia Bapak yang baik, dia mengerti segala air matamu bius, jodoh belum datang, ya. Ada cewek kok gak peka-peka nanti kamu gitu bius, kasihan gitu ya. Kalau cuma area begitu saja, bagaimana kuasa Tuhan mau dinyatakan? Yang kita tangisin cuma masalah jodoh, masalah makan dan sebagainya. Kita nggak pernah berpikir bagaimana upgrade keintiman kita dengan Tuhan. Kita nggak pernah berpikir upgrade tentang knowledge kita, skill kita, behavior kita. Tapi kita pikir cuma pengampunan. Akhirnya untuk orang lain untuk mengerti keadaan saya, menerima saya apa adanya. Saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan menerima saudara apa adanya, tapi Tuhan nggak pernah pingin saudara jadi apa adanya. Garis bawah ini, ya, hanya bapak yang gila yang pingin anaknya apa adanya dari bayinya tetap bayi terus. Pasti ada harapan, ada mimpi. Anak saya SMA Alfa, saya tanya apa mimpimu, harapanmu, pingin kuliah di mana? Ayo kita diskusi bersama-sama, saudara. Saudara, apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita harus tahu apa yang harus percayai. Jangan percaya cuma sepenggal, saudara, rugi. Dan yang terakhir, bukan terakhir, maksudnya di 5 menit ini, cepat sekali terakhir. Barusan pemanasan. Terakhir. Ada 200 kira-kira. Apakah dampak yang sudah kita berikan? Coba, saya ngajak saudara evaluasi, kita mau jujur lah. Kita tidak hidup dari perkataan orang lain, setuju, 100 betul. Kita hidup berdasarkan perkataan Tuhan, betul? Setuju? 100 setuju. Namun kita harus ingat, kita ini bersosialisasi. Kalau saya benar-benar hidup sesuai dengan perkataan Tuhan, pasti hidup saya memberikan dampak. Setuju nggak? Tapi kalau saya berkata saya hidup dari perkataan Tuhan, dari firman ada Roh Kudus menyertai saya, tapi hidup saya tidak berdampak apa-apa, itu tanda tanya besar. Perkataan siapa yang kita ikuti? Perkataan Tuhan atau perkataan diri kita sendiri? Bisa paham soal ini? Kalau ada banyak orang berkata kita ini tidak merasakan begini. Ketika saya melihat PSOP sudah berubah kan, dari bertobat, lahir baru, apa yang sudah Tuhan buat hidupmu, Bios? Enggak, apa yang sudah Tuhan buat hidupmu? Belum tahu dia. Yesus sudah mati di atas kayu salib buat dosa-dosamu. Oke? Sudah? Katakan, Yesus sudah mati di atas kayu salib buat dosa-dosaku. Yesus sudah mati di kayu salib buat dosa-dosaku. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, katakan, sebagai anak Tuhan, aku harus tahu janji-janji Tuhan dalam hidupku. Aku harus tahu janji Tuhan dalam hidupku. Supaya Supaya tidak dapat warisan gitu loh, Pius, gak bodoh-bodoh amat, gak ngerti gitu kan. Setelah aku tahu warisan janji Tuhan dalam hidupku, aku harus mengetahui Tuhan maunya atas hidupku ini apa sih? Apa sih kehendak Tuhan? Sudah? Wah, ingin Pius menggantikan bapaknya sebagai gembala yang nanti akan membuka 100 gereja di sana gitu. Maksud dia begini, gak mungkin. Kalau kamu berkata gak mungkin, itu kamu sedang membatasi kuasa Tuhan. Kamu sedang menghina kuasa Tuhan. Seringkali kita berkata, bukan saya, dia saja. Suruh marilah, kita ini pelayan Tuhan. Sudah saatnya kita berani, karena kasih karunia Allah dalam hidup kita berani mengambil tanggung jawab. Kalau saudara di tempat kerja mendapatkan kepercayaan kepemimpinan, kita harus belajar berani membuka diri dan mengambil tanggung jawab, sekalipun itu area struggle zone kita.
Sekalipun itu area yang kita berkata gak mampu, tapi saudara harus pakai hikmat Tuhan ya. Jangan semuanya mau diambil kayak orang bisa semuanya super gimana. Enggak, kita harus tahu prioritas. Prioritasnya berdasarkan apa? Karena kita tahu apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Prioritasnya berdasarkan itu, panggilan kita. Jangan saudara jadi pendeta mau, jadi pengacara mau, jadi marketing mau, jadi manajer mau, semuanya mau. Jangan. Jadi gak tajam. Tapi apa yang Tuhan mau atas Pius? Oh, Tuhan mau Pius menjadi seorang gembala yang jurapi, yang bawa perubahan bagi Nias. Udah itu saja, matilah buat panggilan itu. Karena kita ini tubuh Kristus saling melengkapi. Saya kan perlu jadi seperti ini atau kok Funik? Nggak perlu. Kok Funik ini harus punya panggilan sendiri. Dia harus tahu fungsinya dalam tubuh Kristus kita bersama-sama. Saya harus tahu fungsi saya. Sebagai gembala, saya lebih banyak berdoa, bertekun dalam firman. Makanya pelayanan, coba saya serahkan pada yang lain, berdoa, bertekun dalam firman, berdoa, bertekun dalam firman, supaya saya mendapatkan visi yang lebih besar, mempersiapkan bahan buat anak-anak rohani dan semuanya. Saudara, nanti sebagai pendeta, saudara, saya harus bisa melihat juga kondisi Kota Batam, kondisi pendeta bagaimana, di mana yang saya bisa mengisi, dan saya percaya Tuhan sedang membawa kita ini untuk melakukan suatu kerja yang besar, impact yang lebih besar. Kalau sudah siap bersama-sama meresponi apa yang Tuhan bukakan akhir-akhir ini, saudara akan berkobar-kobar. Dan ingat, ini butuh proses, enggak langsung tiba-tiba, celing, kok Funik jadi wali Kota Batam? Enggak ada. Tapi apakah ada kemungkinan bisa? Persiapan apa yang sudah dilakukan? Makanya jangan hanya pelajari satu bidang. Belajar terbuka. Oke. Dari sini habis tahu janji Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, terus kamu bertanya lagi, apa yang Tuhan ingin aku lakukan saat ini? Apa yang Tuhan ingin aku lakukan saat ini? Mulai kejar itu saja. Masing-masing berbeda, makanya kenapa kita berdoa sangat penting. Hubungan pribadi dengan Tuhan sangat penting. Firman sangat penting, karena itu menjadi prinsip dalam hidup kita. Kalau sudah punya prinsip yang benar, tahu apa yang Tuhan mau lakukan, saudara gak akan mudah tergoda. Saya gak mudah tergoda dengan tawaran kerjaan yang gaji yang saya lihat tuh ada 25 juta, 50 juta, enggak. Kita akan tahu panggilan kita. Kita tahu kita punya kebutuhan. Kita tahu fungsi kita. Maka kita akan tetap kuat dan memberikan dampak yang besar. Lalu yang terakhir apa, Bias? Pertanyaan terakhir, Bias. Dampak apa yang sudah diberikan? Apa kata orang tentang Pius? Apa kata cewek-cewek tentang Pius? Loh iya loh. Apakah ketika orang melihat Pius, melihat Yesus? Loh enggak, ini pertanyaan serius ini. Atau orang lihat Pius melihat seorang playboy? Misalkan, enggak, Pius bukan playboy. Amin? Amin. Yang mana? Kalau Pius amin gitu loh. Dan itu taruh dalam hati, aku bukan playboy gitu. Atau orang melihat Pius seorang yang dapat dipercaya, dapat bertanggung jawab. Amin. Tapi jangan saudara tidak bertanggung jawab, tapi maksa orang lihat saudara sebagai orang yang bertanggung jawab. Nggak nyambung. Ada seorang yang hidupnya ini selalu jadi pembicaraan hamba Tuhan lain, saudara. Dia banyak nggak pasnya lah. Diberitahu dia, aku hidup bukan dari perkataan orang, aku hidup dari perkataan Yesus. Padahal sudah banyak orang yang benar-benar nggak respect sama dia. Masih ada kok yang respect. Dia bilang, jadi susah diomongin model-model begini. Soalnya kita harus berani fair. Kalau hidup saya tidak berbuat dengan baik, saya harus berani dan merendahkan hati dan berkata, Tuhan, tolong saya mau berubah. Kudus tolong saya untuk mengerti kebenaran firman. Ini bukan mencari-cari dosa dan kesalahan, bukan. Ini kita harus menyadari sampai di mana pertumbuhan kerohanian kita. Kalau kita tidak menyadari dan tidak berani mengakui itu, kita gak pernah upgrade, gak pernah ngalami terobosan dalam area itu. Karena kita merasa kita benar, baik-baik saja. Tapi kalau kita berani mengakui bahwa hidupku dalam area ini loh, aku belum berdampak sama istriku aja, aku masih minta
ampun dah, misalkan gitu ya. Rendah hati lah. Bersama-sama, apalagi keluarga. Yuk, yang belum ada family church, ayo ambil tanggung jawab ini. Kita sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dan sebesar. Dampak yang besar, men. 5 pertanyaannya harus kita ingat dalam hidup kita. Pertanyaan pertama itu penting, sehingga kita sadar bahwa kita ada, kita dipakai Tuhan memberikan dampak yang besar, itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Amin. Pertanyaan kedua tentang janji Tuhan itu penting untuk kita menghadapi tantangan, untuk kita melewati struggle zone, sehingga kita punya pengharapan dalam Tuhan. Amin. Pertanyaan ketiga itu penting. Kenapa? Supaya hidup kita ini tahu arahnya, tahu tujuannya, apa yang ingin dicapai. Lalu pertanyaan keempat itu penting, sehingga kita bisa set buat perencanaan, buat strategi dalam hidup kita untuk menyelesaikan tujuan. Setelah ketika kita melangkah, pertanyaan kelima penting. Kenapa? Kita cek benarkah kita ini, kita perlu konfirmasi dari Bapak Rohani, dari saudara-saudara seiman, apakah hidup kita ini sudah berbuah. Ingat, dampak besar atau kecil itu sangat dipengaruhi oleh pengenalan kita akan Tuhan dan tindakan kita masing-masing. Bisa lengkap sampai sini? Oke? Saudara sudah mulai bisa menangkap bagaimana Tuhan akan membawa kita terus naik dan bukan akan turun. Ketika dia bukakan kebenaran tentang keselamatan, Yesus menebus, lalu apa? Yes? Hah? Apa janji-janji Tuhan dalam hidupku? Tahu janji-janji Tuhan? Tahu panggilan saudara, apa kehendak Tuhan dalam hidupku? Amin. Habis tahu kehendak Tuhan dalam hidupku apa? Apa yang Tuhan mau aku lakukan? Setelah aku tahu apa yang Tuhan mau aku lakukan, baru evaluasi. Benarkah hidupku sudah berubah? Kalau belum, mari kita jujurlah. Rendahkan hati. Kembali doa, renungkan firman, datang Bapak Rohani, bersekutu dengan Bapak Rohani, komunikasi, biar orang lain itu bisa melihat. Kita seringkali tidak bisa melihat diri kita sendiri. Makanya mereka yang jadi bapain itu sebenarnya kasihan. Kenapa? Karena dia merasa benar sendiri. Kacamata yang dipakai kacamata mana terus. Oke, 5 pertanyaan terpenting dan bukan terpenting lah. Penting untuk saudara maksimal, efektif dan efisien yang saya terima saat-saat ini. Nah, apa kata Alkitab tentang orang percaya? Saudara perhatikan. Saudara jangan ngambil kata Alkitab. Please, thank you, please. Kasih closing doa. Seorang yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin, Yus? Saudara perhatikan apa kata Alkitab tentang orang percaya. Bukan satu kebetulan sebenarnya. Alkitab menggambarkan orang percaya itu dengan berbagai macam sisi. Saudara nggak bisa menghilangkan satu sisi dari bagian Alkitab. Ketika saudara bicara tentang domba, saudara berbicara tentang domba itu sangat bergantung pada gembala, betul? Jadi saudara harus tahu bahwa saudara bergantung pada Tuhan, saudara bergantung pada Bapak Rohani, pemimpin rohani. Atau saudara nggak mau sebut Bapak Rohani, pemimpin rohani, mau mentor atau apa, kalau kita Bapak Rohani. Saya percaya pembapaan ini akan terus bergerak secara luar biasa, saudara. Lalu saudara bicara tentang anak, saudara lihat di sana. Ada huios, saudara, ada teknon, ada proses pertumbuhan dari anak ke orang muda, baru ke orang dewasa. Tapi saudara juga nggak bisa bicara tentang anak. Bicara pelayanan sangat kuat, bicara tentang hamba. Saudara jangan berkata, oh saya bukan hamba, saya adalah anak. Saudara nggak perhatikan konteks ayat Alkitab soalnya. Konteks hamba itu bicara tentang pelayanan, bagaimana seorang hamba sudah tidak punya hak, sudah mati atas keinginannya. Kalau saudara nyambung ini semua dari domba apa yang ada di gambaran di sini, saudara, kita akan kuat menghadapi proses dan bisa revisi yang besar. Iya, coba. Tapi terjadi apa? Orang cuma klik anaknya. Yang terjadi benar. Ketika diklik anak, dia hanya berkata, saya hanya Tuhan. Saya bukan hamba, saya bukan domba, saya bukan prajurit. Nah ini yang problem. Kenapa? Karena kacamatanya hanya melihat posisinya sebagai anak. Padahal kita menggambarkan orang percaya itu dengan banyak hal. Tuhan itu bukan hanya suruh bisa lihat dari kasih karunia saja. Tuhan itu bisa sudah lihat dari Dia Maha Adil.
Dia maha kuasa, dia maha tahu, dia omnipresent dan semuanya. Saudara, kita harus bisa melihat Tuhan dengan benar dan menempatkan sesuai dengan konteksnya. Misalkan, klik lagi nah. Kita harus melihat dengan kacamata yang benar, yang lebih besar. Oke? Ketika seorang melayani, saudara, seorang melayani dengan otoritas Tuhan, oke. Coba klik gambar. Bukan berarti ketika kita melayani, kita berkata kita bukan anak. Konteks melayani itu bicara penyerahan hak, pantang menyerah, melakukan semuanya yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Enggak mudah tersinggung, enggak mudah baperan lagi. Tetap kuat sekalipun capek, dia tetap melayani karena dia tahu tujuan ini menyenangkan hati Tuhannya. Saudara, ada banyak hal yang kita bahas kalau gambar ini aja kita bahas, saudara. Semalaman mungkin nggak habis. Baliklah, lihatlah dengan kacamata yang lebih besar. Jangan persempit cara kita mengenal Alkitab itu. Saudara. Belum kita bicara mempelai. Kenapa Paulus mengatakan kita seperti seorang prajurit yang tidak mengungsikan dirinya? Ada persiapan Tuhan untuk kita ini memberikan dampak yang besar dengan value sebagai seorang prajurit, sebagai seorang olahragawan, dengan petani, petinju yang tidak sembarangan bertinju, yang bicara tentang melatih, saudara, melatih diri, menguasai diri dan sebagainya. Kalau kita bisa melihat keseluruhan ini, kita bisa melihat tujuan Tuhan yang sangat besar. Tapi kalau kita cuma sempit, dari dulu bicaranya domba, klik domba. Aduh, aku memang tak berdaya, aku memang bodoh. Domba kan bodoh kan? Aku gak berguna, aku gak bisa ini. Semuanya aku hidup karena kasih karunia Tuhan. Jeblek, cuma sampai saat aku mati aja. Kenapa? Karena dia gak bisa lihat keseluruhan. Bisa nangkep maksudnya? Jadi yuk pelajari firman secara keseluruhan, utuh. Ada sesuatu yang benar-benar menggairahkan. Oke, next nah. Balik dulu, klik dulu. Nah, jadi lihat secara garis besarnya nanti saudara mau pelajari aja ayatnya masing-masing. Ini luar biasa saudara. Dan jadikan ini value hidup dalam hidup kita. Saya bacakan 1-2 ayat aja deh. Saudara buka Alkitab saudara 2 Timotius 2 ayat 3 biar kita di sini. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Disuruh ikutlah menderita. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya, gak pusing dia dengan perasaannya lagi, saudara. Dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan pada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau nggak mau nurut, dia pasti gagal. Kalau saudara nggak kenal firman, saudara nggak mau nurut, nggak mau hidup sesuai dengan kebenaran, pasti gagal. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Lalu buka lagi Markus 1 Korintus 9 ayat 23. 1 Korintus 9 ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelaran pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Saudara bisa pegang prinsip-prinsip value-nya dari masing-masing ini. Masih ada yang lain. Saudara juga dikatakan seorang pahlawan, saudara dikatakan juga biji mata Allah, dan lain masih banyak, saudara. Dan semua ini Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya, supaya saudara dan saya siap ketika penderitaan datang. Value tentang seorang prajurit muncul. Saya adalah Yesus yang gak cengeng, yang tidak memusingkan kehidupan saya sendiri. Wah, keren gak? Saya bisa nangkap maksudnya?
Atau saudara maunya, kenapa ya Tuhan ini terjadi, susah kali hidup ini Tuhan? Atau saudara mau melatih diri terus nggak? Sebagai seorang olahragawan, meningkatkan kapasitas. Saya pikir sudah saatnya kita keluarga Nular sudah bukan berfokus pada diri kita. Apalagi kenapa saya bicara ini lebih keras di antara kita di kalangan pelayan Tuhan atau saudara yang belum melayani. Saudara harus tahu bahwa saudara yang sudah belum melayani Tuhan, saudara faith saudara jangan cuma di area pertobatan terus. Kalau saudara mau melayani Tuhan, value saudara harus naik. Karena kasih karunia Tuhan, saudara mampu berdisiplin, bekerja keras, berkomitmen, bertekun. Sekalipun itu nggak enak. Sekalipun mungkin saat malam minggu enak pergi pacaran daripada ke rumah pelayan. Ya, enak family day. Saya sebenarnya sebelum ada ini semua, sebelum ada latihan hari Sabtu terpaksa family day terus kami hari Sabtu. Kita harus ngatur waktu, kita menyesuaikan. Jangan ini, aduh saya nggak bisa pertemuan karena family day. Lebih mementingkan diri sendiri, lebih pada mementingkan masalah. Ini dia yang jadi problem. Sebagai seorang pelayan, kita harus mengerti, kita harus rela mengorbankan diri kita. Maka saya berkata kalau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, pelayanan itu waktunya sudah nggak bisa. Oh, jam lagu saya jam sekian ya. Memang kita akan ada tertib. Tapi ada saatnya emergensi, kita harus prioritaskan orang itu. Seorang yang melayani Tuhan tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri. Jadi kalau saya perhatikan, di sini ada minggu sudah saya sampaikan, anak-anak itu cirinya dia mengenal Bapa, yang dia suka Tuhan yang bicara penerimaan, pengampunan, janji Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan dia menuntut bapaknya untuk selalu mengasihi dia, selalu mengerti keadaannya, selalu peduli keadaannya. Itu masih anak-anak. Anak-anak itu masih berpusat pada diri sendiri. Tapi orang muda sudah enggak. Anak-anak saya remaja kalau masih cengeng-cengeng ya bisa harus tahu posisinya, sudah besar. Saya sekali, sudah besar anakku, sudah besar. Kenapa? Cuma satu aja, sadar kamu sudah dewasa. Kamu bisa ngambil tanggung jawab, belajar sendiri, mau masak sendiri bisa, sudah bersih rumah sendiri bisa. Ya kan? Harus diajarin. Jangan sampai sosial DSP nyalakan kompor aja nggak bisa. Susah jodohnya kalau gitu. Harus bisa, kalau DSP bisa masak yang lain dan sebagainya, luar biasa. Nah, saudara, orang muda dia kuat, firman Allah ada dalamnya, mengalahkan yang jahat. Responnya benar, saudara, punya komitmen, disiplin, tanggung jawab, buahnya adalah buah pelayanan. Kalau dia anak itu selalu buahnya buah pertobatan saja. Saudara, saya bersyukur saya tidak diperlakukan sebagai anak-anak terus sama Kobudi. Saya bersyukur waktu Kobudi didik, Roh Kudus tolong berikan hati yang belajar taat, sekalipun saya waktu itu nggak suka. Pimpin gembala FA, jadi pemimpin, jadi ketua pemuda, jadi ketua panitia. Saya jujur saya sangat nggak suka. Tapi sudah saya sadar sekarang bahwa Tuhan sudah persiapkan itu semua semenjak saya muda. Dia sudah persiapkan. Walaupun kita masih belajar dan proses belajar banyak kesalahan. Bapak-bapak itu bicara tentang visi, arti hidup, tujuan hidup, melahirkan anak, membesarkan anak, hidup untuk Tuhan, kemudian buah jiwa-jiwa. Makanya saya mulai membedakan kalau bicara sama jiwa baru begini. Kalau pelayan-pelayan ini seharusnya saya sudah bicara bukan dengan jiwa baru, bicaranya dengan orang muda dong. Betul ya? Kalau nanti saya besok bicara sama tim inti, ya, kita ada rencana MB, ya, kita sudah bicara yang ini di area Bapak ini. Mempersiapkan. Jangan lupa ini. Mempersiapkan ini. Anak-anak, bagaimana kita mendidik anak, membesarkan anak bersama, bagaimana kita meninggalkan warisan kepada anak dan melatih dan semuanya. Oke ya? Coba kita, ketika kita bicara tentang Bapak, ketika saya bicara tentang ini, bukan berarti saya mengabaikan kasih karunia Allah. Saya bisa nangkep ya? Kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah, nah kita sampai ke tahap ini, gitu loh. Oke, balik lagi. Bicara tentang orang muda. Ketika saya bicara tentang ini, bukan berarti saya mengandalkan kemampuan saya, mengandalkan kehebatan saya, sehingga saya menjadi seorang yang sombong, yang menjadi orang kuat, mencari pengakuan dan sebagainya. Enggak, buang itu semua sampah.
Ketika kita bicara ini, kita sedang bicara rencana Tuhan dalam hidup kita untuk mempersiapkan segala sesuatu yang besar dalam hidup kita. Bisa nangkap? Jadi jangan saudara kaitkan dengan hal-hal lain. Saudara harus tahu dalam proses pertumbuhan ada pengampunan, ada proses pendelegasian tanggung jawab. Ngapain Roh Kudus diberikan kepada saudara? Kuasa dan otoritas diberikan kepada saudara kalau dia tidak memberikan tanggung jawab. Buat apa? Kalau dia tidak mau melakukan pekerjaan besar dalam hidup saudara dan saya, ngapain dia sampai berikan Roh Kudus? Dia berikan firman, dia berikan Bapa rohani, dia berikan pemimpin, dia berikan orang-orang yang punya hati untuk memimpin saudara. Mulai ada dari awal saya temukan, ya Tuhan, Engkau sedang membawa kami dari tahap ke tahap, dari belajar terbuka kebenaran kasih karunia, dari posisi anak-anak, Tuhan mulai bawa dalam posisi pertumbuhan, dalam pengembalaan, Tuhan mulai bawa untuk melihat visi yang lebih besar. Kita mulai melihat visi yang untuk kota, saudara, step by step bersama-sama. Terima ini dalam roh saudara sebagai respon yang benar. Oke, next now. Tentu saudara tahu ini yang kemarin comfort zone. Ciri-ciri orang yang berada dalam comfort zone ini begini saudara. Ciri-ciri orang yang berada dalam zona nyaman, di zona nyaman ini sudah tidak ada kreativitas. Di zona nyaman ini sudah tidak ada perubahan. Zona nyaman itu adalah zona di mana kita merasa sudah terbiasa, kemudian sistem yang lama, pola pikir yang lama, cara kerja yang lama, cara hidup yang lama. Itu zona nyaman. Kalau kita berada dalam zona nyaman terus, hidup kita akan begitu-begitu saja. Keputusan dalam tangan saudara. Dengar ini baik-baik. Tuhan mau angkat saudara, tapi kalau saudara tidak mau diangkat oleh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah paksa. Saya tahu sebagai kita percaya bahwa Tuhan telah menentukan segala sesuatu. Tuhan berdaulat segala sesuatu. Semenjak semula Tuhan sudah menentukan apa yang Tuhan tentukan itu pasti terjadi. Saya tahu itu teologi Calvinis. Saudara nanti nonton yang saya bahas tentang Calvinis dan Arminian yang saya bahas terakhir. Sebenarnya Calvinis tidak sesempit yang kita bayangkan sebenarnya kalau saudara pelajari sungguh-sungguh. Cuman saya nggak bahas ke area sana. Tapi saya percaya gini. Proses penentuan Tuhan bukan berarti kehendak bebas kita jadi nggak ada. Justru proses penentuan Tuhan itu dari Allah sudah tahu respon saudara, dia ingin melatih saudara dan sebagainya, dia berikan segala sesuatu buat saudara, respon saudara itulah yang akhirnya Tuhan tahu dan Tuhan tentukan yang akan terjadi. Kalau kita nggak punya respon yang benar, itu dia berproblem. Kalau saudara hanya percaya Tuhan menentukan dari semula, saudara menjadi pasif. Saudara salah mengenal Tuhan. Ingat, kekristenan itu bicara hubungan. Kekristenan itu bicara hubungan Bapa dan anak. Bapa punya mimpi buat anak, tergantung respon anak kepada bapaknya. Bisa nangkep sampai sini? Hubungan, jangan saudara jadikan kayak satu arah. Tuhan menentukan, pokoknya nanti kalau Tuhan mau aku lulus, ya aku lulus. Gak belajar pun aku lulus. Itu kan sesat, ngawur. Kalau aku gak mau pun pelayanan, aku tunggulah Tuhan gerakan. Itu namanya keras kepala, keras hati. Saudara sudah tahu kebenaran bahwa beri diri untuk melayani, saudara gak mau. Itu namanya keras hati. Bisa nanti maksudnya. Jadi jangan saudara berkata, oh nanti kan Tuhan bukan bisa ubahkan. Saudara, saudara percaya nggak Tuhan menegur saudara melalui Bapa rohani, melalui firman, ngajarin saudara, memimpin saudara, mengarahkan saudara. Kalau setiap kali saudara dikasih kepercayaan, saudara nggak mau, itu ciri khas saudara belum mengenal Tuhan dan saudara keras hati. Agak pedes ya. Kan bicara dengan orang muda. Ini kan kebenaran. Tapi kalau saudara sudah tahu, kalau saudara memang benar-benar mengenal kasih karunia Tuhan,
Bahkan gak usah tunggu Tuhan gerakkan, saudara menyadari kasih karunia Allah, saudara dengan rindu mau melayani dengan sebuah dorongan sendirinya. Bisa nggak? Saudara akan berusaha bagaimana cara bisa melayani, memberikan yang terbaik, berkoordinasi, ngikutin aturan. Seorang olahragawan itu harus ikut aturan dalam pertandingan, enggak mau sesukanya sendiri. Pertemuan pelayanan, nggak usah datang lah, nggak apa-apa juga kan, tetap bisa pelayanan. Itu jelek sekali model-model begitu. Ibadah, nggak apa-apa lah, lebih ini aku pas lagi ada teman datang makan-makan, lebih penting makan-makan daripada ibadah, saudara. Saya kasih tahu bertobat. Iya, sungguh. Kita harus ngomong real lah. Soalnya lebih mempertaskan Tuhan daripada segala sesuatu. Baru kita bisa berdampak. Kehadiran kita bisa berdampak. Lalu kita akan masuk yang namanya dari comfort zone, zona nyaman. Saudara sebenarnya harus masuk ke dalam area learning zone. Tapi sebelum saudara masuk ke area learning zone, saudara harus melalui yang namanya area struggle zone. Struggle zone ini, saudara, muncul tidak percaya diri, banyak alasan. Saudara ceklah kalau kita masing-masing banyak alasan, jangan-jangan kita ini udah lucu-lucu di daerah ini. Kemudian terpengaruh apa kata orang lain, terpengaruh keadaan, godaan untuk menyerah atau menghindar. Ya udah, bagus menghindar lah, daripada aku nanti masuk, aku harus ambil tanggung jawab. Aku nggak bisa, ya udah aku menghindar saja. Itu dia big problem. Kalau saudara mau melewati struggle zone, pertama, saudara selalu ingat hidup ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Sadar kita hidupnya hanya sementara loh, saudara. Hanya sementara. Yang kedua, saudara harus sadar Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup saudara. Kalau saudara nggak tahu tujuan Tuhan dalam hidup saudara, saudara nggak akan mau masuk ke sini. Saudara harus sadar bahwa saudara punya pengharapan dalam Tuhan. Saudara harus percaya, menyadari bahwa kita bisa melewati semua proses struggle zone. Bisa nggak percaya ini? Kalau kita nggak percaya di sini, kita bermain di zona nyaman terus nggak ada pertumbuhan, saudara. Kita harus percaya kita bisa berkomitmen, disiplin, ngambil tanggung jawab, tekun di dalamnya semua. Nanti ketika saudara dipercayakan jadi pemimpin, saudara ambil, tapi saudara harus punya prinsip. Oke, saya harus tetap prioritas ibadah, melayani Tuhan. Oke, kalau Tuhan panggil saudara melayani tempat kerja, minimal saudara harus meluangkan waktu untuk ibadah, doa dengan Bapa rohani bersekutu, supaya saudara tetap diarahkan sesuai dengan calling saudara. Tapi kalau enggak, saudara, problem. Saudara kan terhilang, terhanyut tanpa sadar, apalagi kalau sudah menyendiri. Di learning zone baru kita belajar skill yang baru. Awal-awal nggak enak, lama-lama saudara akan terbiasa. Lama-lama saudara akan hidup tuh nikmat sekali. Kita doa pagi kan nggak mau doa pagi. Saya biasa pagi bangun jam 8. Tapi entah kenapa Tuhan tuh panggilkan pagi-pagi terus berapa kali. Dia banyak bicara di pagi hari. Waktu kita buat Zoom doa pagi, dan itu lama-lama saya jadi enjoy. Hari Sabtu pun saya bangun pagi, hari Minggu pun saya bangun pagi saya. Dan saya menikmati pagi hari bersama dengan Tuhan dalam doa. Habis kita itu kadang saya baca Alkitab dan sebagainya. Jadi enjoy. Awal-awal nggak enak mungkin. Tapi ketika kita lewat, kita akan hidup menikmati, terbiasa dengan tekanan-tekanan, tanggung jawab yang diberikan. Saudara, Pak Joni dari Malaysia ngajak saya buat jurnal, saudara. Jurnal yang mau, ini kalau bahasa kuliah sih, dikirim ke yang Sinta 2. Saya disuruh jadi penulis 1. Stres saya hanya berapa hari, saudara. Deadline tanggal 11 dia kasih saya. Saya harus nulis, nanti disuruh presentasi dalam bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Arab saya bisa. Bahasa Inggris saya bilang nggak salah loh. Ayo, presentasi direkam video, nanti tanya jawab dalam bahasa Inggris. Saya pikir, kalau saya nggak ngambil isinya, ambil ya. Kalau nggak ngambil sampai kapanpun, saya nggak akan pernah ngambil. Dan itu sangat pengaruh dengan JAFU nantinya, jabatan fungsional dosen. Kalau saya nggak ngambil, saya harus belajar keluar dari zona nyaman. Tadi saya selesaikan, saya kirim. Pak, tolong buatkan dalam bahasa Inggris abstraknya. Kemudian fotonya tolong tambahin, karena dia penulis kedua, ada lagi penulis ketiga kan. Ya udah, saya akan coba juga ambil keluar dari zona nyaman.
Yang lalu saya nggak mau, saya langsung tolak surat presentasi dalam bahasa Inggris. Padahal karena SNTD, aduh saya pindah, seharusnya saya ambil juga itu. Karena itu ada sertifikat sendiri, ada penilaian sendiri. Apa yang terjadi, terjadilah. Gitu kan? Tapi, saya bilang, ayo Pak, nanti terjemahkan. Kita persiapkan lebih, saya harus persiapkan dulu nih, nggak bisa ngomongnya, artinya nggak ngerti, saya bilang, nanti saya ngomong apa di sana? Pokoknya ada Bapak, kita sama-sama. Kalau dia mah bahasa Inggrisnya lancar. Cuman yang harus presentasi itu penulis pertama. Ambillah tanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Jangan takut. Lalu growth zone. Kita sudah menemukan tujuan, membuat goal, berusaha mencapai goal, berdampak, berkorban dan sebagainya. Saya rasa itu sudah saya jelaskan dan saya berharap saudara dalam kitab pelayanan bersama kita harus hati sepikir. 2 Korintus 13 ayat yang 11, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sehati sepikir. Katakan bersama saya mau sehati sepikir. Sekalipun kadang aku gak masuk akal. Iya dong, kadang gak masuk akal. Kalau cara Tuhan itu kadang gak masuk akal, saudara. Kita harus sehati sepikir dengan Tuhan. Amin. Kita harus sehati sepikir dengan pemimpin kita bersama-sama. Ayo tingkatkan kapasitas. Ada banyak yang harus kita pelajari bersama, saudara. Untuk mengisi posisi-posisi kepemimpinan, untuk mengisi lowongan kosong dengan penghasilan-penghasilan besar, harus banyak yang kita kembangkan bersama-sama. Kembangkan diri kita, saudara. Nah, kalau saudara tadi baca tulisannya apa? Tailo, gitu kan? Ketika saya menjelaskan ini bukan Tailo, saya bilang ini Pak Telosari. Soalnya jangan lupa tetap ngomong Tailo. Jangan dong. Harus ngomong ini Pak Telosari. Setuju ya? Nah kadang kita nggak nyambungnya di sini. Saya sudah bicara sama saudara rencana Tuhan yang besar, gambar Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup saudara. Tapi saudara melihatnya apa? Saya nggak mampu, saya nggak bisa. Saya sudah kasih tahu saudara, itu Pantai Losari indah. Tapi saudara berkata enggak, itu Tailo. Gak perlu ngotot di sini sehingga kita nggak sehati. Mari kita belajar sehati. Kesehatian itu sangat dipengaruhi asumsi saudara, kepercayaan saudara, pola pikir saudara, cara saudara memandang itu sangat mempengaruhi kesehatian kita. Kalau kita nggak punya sudut pandang yang sama, kita nggak bisa sehati. Tapi kalau kita punya cara pandang yang sama, kita bisa sehati. Sehati sepikir. Bagaimana sehati sepikir? Hidup dalam kasih, saling mengasihi, saling menerima. Ada yang masih anak-anak kita terima, yang orang muda kita bicara sebagai orang muda, yang bapak-bapak kita bicara sebagai bapak-bapak, gitu ya. Kemudian komunikasi yang intens. Komunikasi ini penting, saudara. Saya rasa kita kurang komunikasi. Dalam pelayanan Tuhan kita kadang kurang komunikasi. Yuk kita tingkatkan komunikasi. Sering-sering kumpul PAW. Kemudian sekolah minggu kumpul sekolah minggu. Sekali-kali kita kumpul bersama begini. Kemudian kita berdoa bersama. Saudara, bisa kita saling ngopi bersama. Selesaikan di meja makan, duduk bersama. Makin banyak komunikasi kita akan makin sehati, saudara. Kalau kita jarang komunikasi, jarang kita susah untuk membangun kesehatian. Kenapa? Karena kita nggak pernah komunikasi. Lalu kita menjalankan fungsi masing-masing. Nah, tolong di-play ini, nah. Tolong di-play. Sudah pernah lihat video ini? Ini videonya, bisa di-play, nah. Di-play di sana, kan? Bisa di-play? Klik aja di tengahnya. Hah? Yang tadi? Nah, klik. Gak bisa ya? Oh, oke lah. Gak apa-apa. Ada itu seharusnya di bawah di sana, kan ya? Oh yaudah, next aja. Dan sebagai penutup, saudara, saya ingin berpesan ini. Sebagai seorang yang melihat Tuhan, hamba Tuhan, Lukas 22 ayat 26,
Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Demikian juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan padamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Biarlah ini menjadi prinsip dalam hidup kita, dan ingat kita adalah sebuah keluarga. Saya berdoa supaya apa yang Tuhan tahu dalam hati untuk mulai, kita bisa bersama-sama memberikan dampak yang lebih besar. Saudara, nanti untuk teknis, saya berpikir sebenarnya mau bicara teknis, cuman saya pikir setelah saya mengungkap adalah saya harus membatasikan apa yang ada dalam hati saya pada tim yang ada, pada pelajaran Tuhan, apa yang Tuhan tahu dalam hati saya bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan persiapkan. Mari kita respon dengan benar, saudara. Dan hari ini nanti saya rindu berdoa buat anak-anak remaja, buat anak-anak SMA, SMP yang ada. Kita akan doakan bersama supaya mereka punya value yang benar, sehingga mereka ke depannya bisa melihat rencana Tuhan yang besar. Bukan hanya melihat rencana Tuhan yang besar, tapi sejak muda mereka sudah punya value yang benar. Sebagai seorang prajurit yang pantang menyerah, yang tidak musingkan dirinya, sebagai seorang petani yang bekerja keras, sebagai seorang petinju yang hidupnya terarah, yang melatih dirinya dan sebagainya. Mereka mengenal bahwa sebagai domba yang sangat bergantung pada gembala. Mereka mengenal sebagai seorang anak yang harus bertumbuh dari anak-anak menjadi orang muda, menjadi orang dewasa. Mereka mengenal bahwa kita ini adalah mempelai Kristus, orang spesial, ada warisan, ada janji Tuhan yang bisa kita nikmati. Saya tahu mungkin kalau yang sudah umurnya, kita tidak terlambat. Apa yang Tuhan bukakan atas kita pada hari ini, mari. Sungguh saya rindu waktu saudara family church, jangan menganggap itu cuma sekedar kayak energi atau konser kecil yang sekedar jalan lah. Saya tahu saya juga family church seringkali dalam kondisi capek sebenarnya, tapi saya berusaha untuk melakukan waktu untuk ngobrol sama anak, bagi prinsip. Waktu misalkan family church hari Jumat kemarin saya sudah capek banget karena jam 9 karena atau waktunya kan jam 9 saya kamar mandi, saya cuci muka demi untuk bisa ngomong sama anak-anak untuk bagikan kebenaran nilai-nilai. Yuk bapak-bapak, luangkan ibu-ibu, luangkan waktu quality time bersama dengan anak-anak kita di meja makan, ngobrol, persiapkan anak-anak kita supaya mereka tidak lebih terpengaruh nilai-nilai di luar, tapi lebih menerima prinsip kebenaran dari kita. Sehingga apa? Mungkin generasi kita tidak melihat sampai gimana-gimana, mungkin kita nggak tahu. Tapi saya percaya minimal di generasi kita akan melihat di area kota Batam. Tapi kalau anak-anak kita mempersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi, kita bersyukur itu semua bertahap dan akan berjalan dan terus akan naik. Terima kebenaran ini, saudara. Saya percaya ini yang Tuhan berikan. New life dan impact terkarakter, bukan seperti Tuhan. Kelihatannya dulu kita kasih nama bersama community. Wah, new life aja kan bagus. Oke. Lalu visinya, misinya impact terkarakter. Itu yang memang Tuhan sudah tahu semenjak awal new life ada. Saudara, itu kita berdampak. Kalau tim itu ingat mimpi kita kan, mau orang yang hancur, orang-orang yang problem supaya mereka memperoleh hidup yang baru, bukan hanya memperoleh hidup yang baru, tapi supaya mereka memberikan dampak pada orang lain. Tapi ternyata Tuhan bukan mau dampak yang kecil. Tuhan mau saudara dan saya memberikan dampak yang lebih besar. Selama ini kita sudah berdampak. Saya tahu kita berdampak bagi keluarga itu baik. Tapi Tuhan mau kita berdampak lebih besar bagi new life, bagi tempat kerja kita, bagi Batam. Beritakan Injil dan lihat firman Tuhan menyertai saudara. Upgrade kapasitas, baca firman, pelajarin semua skill yang ada, saudara. Dan waktu saudara pelajarin skill, pastikan sesuai dengan tujuan. Jangan saudara pelajarin skill yang tidak sesuai dengan tujuan, saudara. Tapi pelajari segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Apa yang Tuhan percayakan pada saudara dan saya, pelajarin terus, tingkatkan terus. Jangan stop dalam keadaan zona nyaman. Kerjaanku gaji 7 juta, puji Tuhan. Yang penting cukup, puji Tuhan.
Saya percaya Tuhan mau saudara mengalami lebih daripada itu. Terima ini sebagai sebuah kebenaran, simpan. Jangan selalu baper seperti anak-anak, tapi berkata Tuhan, aku mau bertanggung jawab. Aku mau serahkan seluruhnya dalam Tuhan. Aku mau mengambil masa depan yang indah dan berkah. Jadi Tuhan ambil, saudara, ambil. Responi dengan tindakan iman. Jangan lagi ketika saya tunjukkan pada saudara Pantai Losari, saudara selalu bilang, ayo, saudara, ketua NRC saudara berkata, ayo Pak, gak bisa kok, gak bisa Pak, aku gak bisa. Sampai Tuhan Yesus datang, saudara gak akan maju kalau begitu. Tapi kalau saudara berkata, aku mau, tapi aku bingung mau ngomong apa. Yuk kita kopi, ngomongin aja, 1, 2, 3, udah. Saudara belajar pertama kali, putus-putus dan sebagainya, no problem. Maka New Life ini, saya pikir ya, gak banyak gereja yang seperti New Life yang memberikan kesempatan untuk orang belajar dari no. Bisa. Tapi kalau saudara nggak mau bertanggung jawab, saudara nggak mau melatih diri saudara untuk mengangkat kapasitas, susah kita mau lihat mimpi yang besar. Susah kita mau lihat dampak yang besar. Kita semua punya fungsi masing-masing. Nggak perlu saudara jadi seperti saya nggak perlu jadi seperti Pak Bagus, nggak perlu jadi seperti Kofuni Kenny. Tapi lihat apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, baik itu di keluarga, di nilai, di tempat kerja, kembangkan. Apa yang ada pada saudara itu dikembangkan. Jangan merasa, aduh malu dan sebagainya. Kita harus keluar dari area itu, amin? Amin. Saudara bisa merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi, amin? Kalau kita bersama-sama bergandeng tangan, sehati sepikir dengan spirit yang dari Tuhan dan diri kita, sesuatu yang besar pasti terjadi. Mari kita bagi diri bersama, kita berdoa.